Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, perlu kami tambahkan setelah beberapa orang diamankan, SOP yang kami lakukan antara lain adalah pendataan, konseling terhadap anak, komunikasi dengan keluarga, dengan sekolah, dan stakeholder lainnya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Pak Dirres Reserse Narkoba untuk menyampaikan hasil pemeriksaan urin terhadap pihak-pihak yang diamankan. Kami persilakan, Pak Dir. Baik, terima kasih. Rekan-rekan jurnalis yang saya hormati dan kami muliakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebagaimana yang telah disampaikan tadi sebagai SOP setelah kita mengamankan orang-orang perusuh kegiatan di depan MPR DPR, dilakukan identifikasi dan kami lakukan tes urin terhadap mereka yang diamankan. Dari 337 masyarakat yang diamankan, terdapat 22 orang yang urinnya positif mengandung narkoba, baik dari jenis metamfetamin, kemudian THC maupun obat-obat keras. Terhadap para pengguna narkoba akan kami terapkan pasal 127 ayat 1 dan akan kami lakukan penyembuhan, rehabilitasi terhadap mereka-mereka agar kembali sembuh baik secara sosial maupun secara medis. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perannya tadi persangkaan pasal itu aja. Oke. Kami tambahkan. 22 orang. 22 ya kan DMR kan perannya yang ini Pak, yang di depan itu. Ya. Yang di depan dari perannya. Ya, yang ini Pak. Yang ini perannya. Nah ini kan perannya ini. Kemudian barang bukti yang di belakang sama persangkaan pasal. Disiper ditambah nggak ada. Ya, silakan. Mungkin dari penyidik barangkali ada yang mau ditambahkan terkait dengan peran daripada DMR. Ya, tolong dipertajam baik itu perannya termasuk barang bukti yang sudah diamankan. Ini. Siap. Mohon izin kemudian menjelaskan bahwa peran daripada DMR tadi bahwa yang bersangkutan merupakan pengelola daripada akun admin akun dari FL, di mana LF siap, bagi di mana bahwa akun tersebut memiliki afiliasi atau kolaborasi dengan akun daripada BPP, di mana BPP itu berdasarkan hasil penyidikan kami bahwa BPP itu yang terhubung dengan akun-akun ekstrim yang memberikan ajakan seperti yang tadi sebelumnya seperti itu, pengrusakan, kemudian bom molotov, itu ada hubnya dari akun BPP.
dari akun BPP itu kami melakukan penelitian kembali bahwa kami menemukan nomor yang digunakan adalah ataupun yang diposting merupakan nomor aduan daripada orang yang menjadi staf bagian daripada yayasan yang dipimpin oleh DMR. Sehingga kami masih mencoba melakukan penelitian penyidikan lebih lanjut, kemudian kami akan terus melakukan pemeriksaan. Saat ini di pemeriksaan, kami akan mencoba memastikan akun-akun ini terafiliasi dengan DMR berdasarkan hubungan daripada rekannya. Kurang lebih seperti itu kemudian. Kami 2 orang ini masih dalam intens pemeriksaan dan memang saat ini kami terkendala, yang bersangkutan masih mencoba menegasikan fakta-fakta yang kami sudah hadirkan oleh penyidik dan melempar kepada teman DMR. Jadi rekannya ini melempar kembali kepada DMR. Nanti kami makin akan dilaporkan lebih lanjut, kemudian rekan-rekan penyidik kami masih tetap melakukan pemeriksaan intensif. Mudah-mudahan hasilnya bisa kami berikan. Terima kasih kemudian. Barang bukti sama pasal. Siap. Untuk barang buktinya, kami dari tangkapan layar kemudian yang memang secara publik kami lakukan analisa forensik. Terus kemudian untuk konten-konten ataupun hasil paper-paper yang mana menyatakan bahwa yang bersangkutan terafiliasi dengan akun BPP. Selain itu ada flash disk dan HP yang saat ini kami akan melakukan penyitaan dan kami akan analisis untuk lebih tindak lanjut. Itu dan untuk pasal sebagaimana tadi disampaikan bahwa saat ini kami menerapkan pasal 160, kemudian dilapis dengan pasal perlindungan anak, dan terakhir adalah pasal ITE. Jadi keseluruhan kemudian kita penyidik mencoba mengonstruksikan ini mereka tidak bergerak secara parsial, jadi ini bergerak secara terstruktur karena tadi saya sampaikan bahwa dari bukti-bukti grup WA ada koordinator yang memang mengatur titik-titik dan ada yang menyampaikan situasi-situasi saat ini berada di titik-titik aksi. Dan kemudian setelah bila ada pemukulan ataupun pendorongan dari petugas kepolisian, ada titik-titik escape yang memang sudah disiapkan pada saat teklat. Kurang lebih seperti itu kemudian, tapi mohon izin kami berkenan diberikan waktu untuk lebih melakukan penyidikan sehingga kami bisa lebih komprehensif kemudian untuk membuktikan. Terima kasih. Baik rekan-rekan, jadi ini tahapan lanjutan ya dari update yang tadi siang kami sampaikan. Perlu kami sampaikan lagi bahwa terhadap 6 tersangka saat ini masih dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan terhadap 6 tersangka masih berlangsung. Ya, jadi nanti dalam waktu dekat selanjutnya akan kami update lebih lanjut rekan-rekan ya. Kemudian selanjutnya kami masuk pada sesi tanya jawab kepada rekan-rekan yang ingin melakukan pendalaman terkait penjelasan dari kami persilakan. Yang pertama menyebutkan nama dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Silakan dari sebelah kanan kami, Mas, silakan. Ya. Saya Jonathan dari kawan Kumparan mau bertanya terkait peranan DMR ini ya. Tadi sepertinya dijelaskan dia disebut terafiliasi dengan akun Instagram BPP. Itu sebenarnya penyidik sudah dapat kaitan langsungnya belum sih, karena penjelasannya kurang mendetail ya, bagaimana kaitannya. Dia hanya terdeteksi dari nomor teleponnya, belum ada bukti langsung yang mengarah bahwa dia yang terafiliasi dengan akun BPP itu. Kemudian yang kedua terkait
penangkapan tersangka MS itu apa betul dilakukan di Polda Metro saat mendampingi tersangka DMR? Yang ketiga, tadi ada informasi bahwa DMR dan MS itu ditetapkan sebagai tersangka sebelum dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Itu penjelasannya seperti apa, kenapa bisa seperti itu? Kemudian apakah setelah pemeriksaan DMR dan MS itu sudah langsung dilakukan penahanan? Itu aja. Baik, terima kasih Mas. Berarti pertanyaan kepada penyidik ya? Ya. Monggo, Bang. Ya. Baik, terkait pertanyaan dari Mas Jonathan, apakah peran daripada tersangka DMR ini dalam hal ini didukung dengan bukti-bukti yang sudah ada, gitu kan? Intinya itu ya, Mas ya. Yang pertama, bahwa DMR itu sendiri memiliki atau sebagai admin daripada akun yang terafiliasi, di mana di dalam setiap posting yang dilakukan melalui akun miliknya tersangka itu langsung dikolab. Artinya dikolab itu ada posisinya seperti itu, kolaborator. Mungkin yang gambar yang paling pojok ya, yang paling kanan itu adalah kolaboratornya. Jadi secara otomatis nanti ketika tersangka memposting apapun, ketika dikolabkan dan diaksep oleh akun yang dikolabkan, itu otomatis akan terpost oleh akun yang kolabor itu sendiri. Jadi apapun yang diposting diposting oleh tersangka di akunnya, ketika di kolaborator dan diterima, itu akan muncul. Kemudian yang kedua, bahwa tersangka ditangkap itu posisinya berada di kantor daripada tersangka. Jadi tidak di dalam Polda Metro Jaya pada saat mendampingi klien. Ini perlu dicatat ya. Jadi jangan salah, nanti rekan-rekan diberikan informasi bahwa ditangkapnya di Polda Metro Jaya. Tidak, ditangkapnya di kantornya.